Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Ahmad Syarif Hidayatullah, yang pada kesempatan saat ini akan mencoba sedikit memaparkan tentang dasar-dasar komunikasi dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran di level manapun, komunikasi memiliki peran utama. Tanpa komunikasi yang efektif, proses pembelajaran tidak dapat berjalan dengan optimal. Untuk itu, keterampilan komunikasi pembelajaran sangat penting dimiliki oleh setiap mahasiswa dimanapun ya. Komunikasi berasal dari kata Latin communis, yang berarti sama, yang menyiratkan atau pengertian atau pemahaman bersama. Komunikasi adalah proses pertukaran ide, pandangan, fakta, perasaan, dan lain-lain di antara orang-orang untuk menciptakan pemahaman bersama. Di gambar ada beberapa pendapat dari para ahli. Di antara lain ada definisi dari William J. Seller, dari Everett M. Rogers, dan Yuwono. Menurut William J. Seller, definisi komunikasi adalah proses di mana simbol verbal dan nonverbal dikirimkan, diterima, dan diberi arti. Definisi Everett M. Rogers, proses suatu ide dialihkan dari satu sumber kepada satu atau banyak penerima dengan maksud mengubah perilaku mereka. Dan yang terakhir, definisi menurut Yuwono 1985, kegiatan mengajukan pengertian yang diinginkan dari pengirim informasi dan menimbulkan tingkah laku yang diinginkan dari penerima informasi. Dalam komunikasi terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Unsur-unsur dalam komunikasi, yang pertama itu ada pengirim atau sender. Pengirim adalah orang yang menyampaikan pikiran atau gagasannya kepada penerima. Pengirim mewakili sumber komunikasi. Yang kedua ada pesan, message. Ini adalah isi ide, perasaan, informasi, atau sejenisnya yang dikomunikasikan. Yang ketiga ada encoding. Ini adalah proses mengubah pesan menjadi simbol komunikasi seperti kata-kata, gambar, gerakan, dan lain-lain. Yang keempat ada media. Ini adalah jalur di mana pesan yang disandikan ditransmisikan ke penerima. Saluran bisa dalam bentuk tertulis, tatap muka, atau melalui teknologi. Yang kelima ada decoding. Ini adalah proses mengubah simbol yang dikodekan dari pengirim. Yang keenam ada penerima, receiver, orang yang menerima komunikasi dari pengirim. Yang ketujuh umpan balik, feedback. Ini mencakup semua tindakan atau respon penerima yang menunjukkan bahwa dia telah menerima dan memahami pesan pengirim. Yang kedelapan ada kebisingan, noise, adalah halangan dalam komunikasi. Hambatan ini dapat disebabkan oleh pengirim pesan atau penerima. Kita masuk kepada prinsip-prinsip dasar komunikasi. Ada keterbukaan, ada menjamin akses, komitmen untuk komunikasi, jaminan kejelasan, ketepatan, kecepatan, dan objektivitas, partisipasi, informasi, dan partisipasi. Jadi ciri-ciri komunikasi sebagai berikut. Komunikasi adalah proses dua arah. Ada dua pihak. Satu dikenal sebagai pengirim dan yang lain dikenal sebagai penerima. Yang ketiga ada pesan yang dikirim oleh pengirim ke penerima. Yang keempat, penerima menerima pesan dan memahaminya.
Yang kelima, komunikasi tidak lengkap sampai orang lain mempersepsikannya maksudnya dengan cara yang sama seperti yang dimaksudkan oleh penyerma. Terdapat pula 4 tingkatan tujuan orang berkomunikasi. Yang pertama, pada tingkat sosial. Pertama, orang berkomunikasi untuk kesenangan belaka. Yang kedua, pada tingkat sosial kedua, orang berkomunikasi untuk menentukan keterkaitannya dengan orang lain. Pada tingkat sosial ketiga, orang berkomunikasi untuk membangun dan memelihara hubungan. Pada tingkat sosial keempat, mereka berkomunikasi untuk menegaskan hubungan-hubungan mereka. Setidaknya terdapat 5 aspek yang perlu dipahami dalam membangun komunikasi yang efektif, yaitu kejelasan atau maksud dan tujuan. Bahwa dalam komunikasi harus menggunakan kejelasan. Pertama itu mesti ada kejelasan. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam komunikasi harus menggunakan bahasa dan mengemas informasi secara jelas sehingga mudah diterima dan dipahami oleh komunikan. Ada ketepatan atau akurasi. Ini menyangkut penggunaan bahasa yang benar dan kebenaran informasi yang disampaikan. Lalu ada konteks atau sering disebut dengan situasi. Maksudnya adalah bahwa bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi